Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Cintai bait-Mu, ku rindukan hadirat-Mu. Hasrat terbesar dalam hidupku adalah menyembah-Mu. Nikmati kasih-Mu, ku nikmati anugerah-Mu. Kerinduan dalam hidupku adalah menyembah-Mu. Hadirat-Mu, ku nampak kemuliaan-Mu. Saat ku sembah-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu. Penuhilah hidup ini dengan kemuliaan-Mu. Kemenangan ada di hidupku. Kasih-Mu, ku nikmati anugerah-Mu. Kerinduan dalam hidupku adalah menyembah-Mu. Ku lihat
people say, fresh anointing people. Woo! Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tos jarak jauh, depan belakang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Wow, Anda orang-orang yang diberkati, Anda orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, Anda orang-orang yang luar biasa. Mari kita memuji, menyembah, dan memberikan yang terbaik bagi Raja kita pada malam ini. Semuanya sepakat dengan saya? Semuanya sepakat? Yang sepakat kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Woo! Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang tak terhingga bagi kami. Aba ya Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami siap memuji, menyembah Tuhan, kami siap tinggikan nama-Mu. Dan kami habiskan ibadah World Revival Center yang luar biasa sepanjang malam ini. Mujizat terjadi, kelepasan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Sebab Yesus yang besar ada dan ada di tengah-tengah kami. Kami siap memuji, menyembah-Mu. Dan kami habiskan ibadah kami yang luar biasa ini. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan. Bersama-sama kita berkata, Woo! Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu. Raja di atas segala raja. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Mari semua tangan terangkat, kita mengangkat pujian bagi Raja kita. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Amin. Hosana, Hosana. Maha tinggi Rajaku. Sama-sama katakan Hosana, Hosana. Come on. Hosana. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Bagi Raja di atas segala raja. Hosana, Hosana. Segala hormat dan pujian, katakan kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kemuliaan, kemuliaan bagi Allah. Segala hormat, come on, sing. Segala hormat, puji-pujian, amin. Malam ini kami persembahkan yang terbaik dan kuasa, hikmat syukur, kemuliaan bagi Allah selamanya. Semua berkata Hosana. Hosana, amin. Bagi Raja. Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Raja. Hosana, katakan Hosana, Maha tinggi segala hormat, segala hormat. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, berikan pujian. Much
Raja, kemuliaan bagi Raja. Lebih lagi, satu hati, satu suara, semua berkata, Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Raja, Hosanna, Hosanna bagi. Come on, gereja Tuhan, angkat suara, semua Hosanna, Hosanna bagi Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Nyanyi Hosanna sekali lagi. Come on, kami bangga, kami kagum. Sekali lagi, come on. Hosanna, in the highest. Hosanna, Hosanna bagi Raja, Nyanyi Hosanna, 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 Maha
Boleh lebih mantap lagi, katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin dan beri tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Success people, I grow, I go, I glorify. Amin. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Saya menyapa juga jemaat online di Bandung Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jogja, Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Singapura, Paris, mana lagi? Jerman, Belanda, semuanya katakan Shalom. Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Sebab kita sudah memasuki musim yang baru. Katakan ini musim yang baru. Musim yang baru. Dalam nama Yesus, musim pandemi, sudah berakhir, sudah selesai. Kami memasuki musim yang baru. Musim kemenangan, kesehatan, kelimpahan, mujizat, penuaian. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu kunci menuju keberhasilan dan menuju untuk Anda dimuliakan Tuhan adalah Anda tahu berterima kasih. Amin. Dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-13. Mari kita buka 1 Tawarikh pasal yang ke-13. Ayat yang ketiga, berkatalah Daud kepada seluruh tua-tua Israel dan orang-orang Lewi juga imam-imam. Apa perkataan Daud? Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita. Sama-sama baca. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ulangi lagi saudaraku. Saya bagian A, kita sama-sama bagian B. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Saudara, perikop yang sama ada di 2 Samuel pasal yang ke-6. Yaitu Daud menepati nasarnya saat dia ada di padang penggembalaan saat masih remaja. Saat masih remaja Daud berkata, kemana atau di manakah tabut Allah itu? Kenapa tidak ada yang mempedulikannya atau mengindahkannya? Dan saudaraku, pasal sebelum pasal 6, 2 Samuel, di pasal yang ke-5, umur 30 tahun Daud ditabiskan menjadi raja. Di Hebron dia ditabiskan jadi raja. Dan apa yang pertama Daud lakukan, saudaraku? Ini yang dia lakukan. Mengindahkan tabut Allah. Ini sebagai tanda syukur, tanda terima kasih. Seperti khotbah saya hari Minggu kemarin bahwa kelakuan, perkataan, cara hidup, sikap hidup kita ini menyusul identitas kita. Seseorang yang tahu identitasnya akan disusul dengan kelakuan dan perkataan dan perbuatan dan cara pikir, pola hidup, gaya hidup sesuai dengan identitasnya. Kalau Anda tahu identitas Anda sebagai orang benar, maka kita akan bersikap, kita akan hidup, kita akan berkata-kata, dan kita akan berbicara sebagai orang benar. Seseorang yang tahu identitasnya sebagai pencuri, dia akan selalu mencuri. Seseorang yang identitasnya adalah orang berdosa, maka kelakuan berdosa akan mengikuti identitas dia. Orang yang tahu kalau dia adalah orang miskin,
saya nggak bisa jelaskan lagi, saya hanya nyuplik sedikit. Maka cara dia hidup, cara dia bersikap, cara dia berkata-kata sebagai orang miskin. Tapi kalau Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang diberkati, Anda akan berpikir, Anda akan bersikap, Anda akan berkata sebagai orang yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan mengangkat Daud sedemikian rupa? Maka saya katakan begini saudaraku, jalan menuju promosi dari Tuhan, jalan menuju keberhasilan dan dimuliakan Tuhan adalah saudara dan saya sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih. Tentunya saudaraku, maka begini, Saulus sebelum jadi Paulus, dia melakukan semua kebenaran yang menurut dia itu benar. Dan saya percaya Saulus dibandingkan dengan pendeta-pendeta zaman sekarang, saya nggak bicara Paulus, saya bicara Saulus. Saulus dibandingkan pendeta-pendeta zaman sekarang, hidupnya, gaya hidup dan sikapnya jauh lebih benar. Tetapi pada waktu Saulus dibenarkan oleh perbuatan benar Yesus, dia baru sadar bahwa semua yang dulu dianggap benar dan dianggap sebuah keuntungan, Paulus berkata, itu semua kuanggap sampah. Maka saudaraku, sikap, perkataan, perbuatan Paulus setelah menjadi Paulus, dia berhidup benar, dia menjaga kekudusan, dia menjaga kesucian, dia menjaga perkataan, bukan lagi mengejar status atau identitas sebagai orang benar, tapi sebagai tanda terima kasih dia kepada Tuhan yang sudah membenarkan dia. Waktu dia jadi Saulus, dia bertindak, dia berbuat untuk berusaha menjadi orang benar. Maka Paulus berkata dalam kitab Roma, apa yang ku kehendaki berbuat baik, tapi apa yang ku berbuat tidak berbuat baik. Nah, saudaraku, saya mau di musim yang baru ini waktunya Tuhan akan mempromosikan setiap saudara. Ini waktunya Tuhan akan mengangkat setiap saudara. Ini waktunya Anda akan dimuliakan oleh Tuhan. Anda punya identitas yang baru, Anda orang benar, Anda orang berkenan, bukan karena perbuatan benar kita. Roma pasal 5 ayat 19 sudah jelas. Karena ketaatan Yesus, saudara dan saya menjadi orang benar. Dalam FAYH, karena ketaatan Yesus, saudara dan saya menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Bukan karena ketaatan kita. Ini identitas saudara dan saya hari ini. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kita menjadi orang benar, kita menjadi orang berkenan karena ketaatan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, mari sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang dikuduskan, sebagai orang yang sudah dinyatakan tidak bersalah, kita menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Contoh konkret menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Belajar dari Daud. Saudaraku, begitu Daud menjadi raja, yang ada di dalam hatinya bukan bagaimana memperkuat kerajaannya dengan tentara-tentara. Bukan memperkuat pengetahuan tentang siasat perang, strategi perang. Bukan sekolah bagaimana cara ilmu berperang yang baik. Bukan itu semua. Gak ada yang salah dengan yang tadi saya katakan. Tetapi Anda lihat apa yang pertama Daud lakukan. Dia berkata, di zaman Saul kita tidak mengindahkan hadirat Allah. Kita tidak menghadirkan Allah di negara kita. Kita gak menghadirkan Tuhan di dalam ibadah kita. Seperti kita ketahui bahwa di tabernakel Musa, saat itu masih zamannya tabernakel Musa, di ruang Maha Kudus tidak ada kehadiran Allah yang digambarkan
dengan tabut. Maka Bapak Ibu, Daud melakukan ini sebagai tanda terima kasih. Yang pertama dia ucapkan kepada Tuhan, bukan sekedar say thank you, tapi saudaraku dengan tindakan dan sikap yang benar, yaitu apa? Menghadirkan Tuhan di dalam kerajaan Israel. Nah, kehadiran Tuhan inilah yang tanpa Daud sadari ternyata membawa promosi, membawa keamanan, membawa kemakmuran, membawa kelimpahan. Nangkap? Renungan Rapsodi hari ini, Roh Kudus yang akan membimbing saudara untuk bertindak, berbuat. Maka dalam pertemuan tadi dengan staf saya berkata begini, coba lihat. Orang-orang yang pernah Anda tolong. Anda pernah nolong orang? Siapa yang pernah nolong orang, lambaikan tangannya. Ada juga yang gak angkat tangan, kayaknya gak pernah nolong orang seumur hidupnya. Siapa yang pernah nolong orang, lambaikan tangannya. Saudara bisa lihat hidup mereka. Orang-orang yang tahu berterima kasih kepada saudara. Apalagi kalau saudara nolong di tepat, di saat, di waktu yang sangat tepat. Dan orang-orang yang Anda tolong ini, orang Jawa bilang ditolong malah mentung. Ditolong malah mukul. Anda lihat hidupnya bagaimana? Betul? Anda lihat, Anda renungkan. Saudaraku, saya mendapat pimpinan Roh Kudus, tuntunan untuk apa yang saya buat. Saya pernah jadi full timer di sebuah gereja di Bandung. Gembalanya 2. Dan dua-duanya saat ini sudah ada di Firdaus bersama dengan pangkuan Abraham dengan Bapa di surga di Firdaus. Saya pernah jadi full timer. Dan saya mengundurkan diri jadi full timer di situ. Tapi Bapak Ibu bisa tanya kepada istri dari gembala-gembala ini, bagaimana saya? Bahkan salah satu istri dari gembala ini nasabah dari Pak Alon, saudara. Ini ada Pak Alon, angkat tangan Pak Alon. Istri dari gembala ini selalu kalau ketemu Pak Alon, dia nanya, kamu gereja mana? Di Pak Agung. Oh bagus, tanya Pak Alon. Saudaraku, saya pernah jadi full timer, saya pernah keluar dari situ. Tapi berarti Anda bisa tahu, Anda bisa melihat bagaimana sikap tanda terima kasih saya kepada gembala-gembala saya ini. Amin. Nah, kembali ke tadi. Saya tentunya tahu bahwa Anda pasti akan mengalami, maka saya bilang begini, jangan utang budi sama orang. Karena utang budi itu gak akan bisa Anda bayar. Saya ulangi lagi, Anda gak akan bisa bayar utang budi Anda kepada orang yang pernah tolong Anda, terkhusus di saat-saat kritis. Maka saya bilang gini, seandainya anak-anak saya itu kuliah di luar kota, dan di sana ada omnya, ada tantenya, yaitu kakak-kakak saya bilang gini, lu jangan sampai tinggal di rumah om tante lu. Kos, saya bayarin sebagai bapak. Kenapa? Tinggal di rumah orang, walaupun itu kakak saya, omnya dia, itu akan membuat kamu utang budi. Dan utang budi itu gak akan pernah bisa kita bayar. Sama seperti Anda utang budi sama orang tuamu, lu gak bisa bayar. Sampai kapanpun lu bikin apa, lu gak bisa bayar. Maka saya baca, saudaraku, di internet, di berita detik.com, seorang polisi yang rela kehilangan jabatan karena dia gak mau, saudaraku, memproses laporan seorang anak yang menuntut, yang ingin memenjarakan ibu kandungnya. Polisi ini berkata hanya urusan cuma uang 15 juta. Seorang anak perempuan ingin memenjarakan ibu kandungnya. Dia laporkan ibunya ke kantor polisi. Polisi ini berkata, mendingan gue ganti leh, lu gak usah lapor. Secara profesional saya polisi gak boleh menolak laporan. Tapi ini bicara tentang ibu dan anak. Apalagi kita orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Kita mengerti hal seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, kembali Anda boleh melihat bagaimana Daud
menjadi orang yang berhasil, orang yang diberkati Tuhan, orang yang luar biasa, orang yang dimuliakan Tuhan. Ternyata saudaraku, dia orang yang sangat tahu berterima kasih kepada Tuhan. Maka yang pertama dia buat bukan hanya bersyukur, say thank you Tuhan, no. Tapi yang pertama dia lakukan, tanda terima kasih dia. Bahwa kalau dia menjadi raja dari seorang gembala domba, diangkat Tuhan mengalahkan Goliat, diangkat Tuhan menjadi komandan peleton, diangkat Tuhan menjadi komandan batalion, akhirnya ditabiskan di umur 30 menjadi raja atas Israel. Say thank you Lord. Tapi itu direalisasikan dengan satu tindakan, membawa tabut Allah yang sekian puluh tahun tidak diindahkan. Saudaraku, kalau Anda tahu identitas Anda yang baru, Anda orang benar, Anda orang yang dibenarkan, Anda orang yang berkenan, Anda orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Yang mengerti, tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Tepuk tangan, say thank you Lord. Amin. Nah, saudaraku, bagaimana realisasi say thank you Anda dengan perbuatan yang paling disukai Tuhan seperti Daud? Kerinduan akan hadirat Allah. Maka saudaraku, Daud dia nggak bikin bagaimana tentara semakin kuat, latihan perang, sekolah strategi perang, ambil S3 tentang perang di Amerika. No. Tapi yang Daud lakukan di zaman Saul, kita tidak mengindahkannya. Amin. Maka begitu dia menjadi raja, dia punya otoritas untuk membawa tabut Allah. Dia berkata atas imam-imam, Lewi-Lewi, bawa tabut Allah. Ini bicara apa? Hadirat Allah. Kalau Anda sebagai orang-orang yang tahu Anda diselamatkan, Anda tahu Anda dibenarkan, Anda tahu Anda dikuduskan, Anda tahu Anda dibuat berkenan oleh karena ketaatan Yesus. Say thank you Anda semua, termasuk jemaat online, adalah kerinduan menghadirkan Tuhan di negara kita, di kota kita, di gereja kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Makanya kenapa saudaraku, BFA begitu pemerintah bilang boleh beribadah, kita beribadah. Walaupun ada sebagian orang berkata saya terlalu terburu-buru, saya bilang tidak. Karena awal Juni pemerintah sudah mengizinkan kita beribadah, kita baru mulai ibadah 19 Juli, 1,5 bulan kita persiapkan. Tentunya enggak terburu-buru, 1,5 bulan. Dan lewat proses izin kelurahan, kecamatan, polisi, tim gugus tugas, ya saudaraku, termasuk ya kita juga di BFA ini juga ada ketua gugus tugasnya. Mana tolong berdiri ketua gugus tugas BFA. Nah itu dia di belakang saudaraku. Itu ketua gugus tugas. Berdiri, kalau duduk lagi berdiri, itu dia. Amin. Nah Pak BE saudaraku. Dia ketua gugus tugas BFA. Amin. Kurang mantap aminnya. Nah kembali ke tadi. Say thank you Daud saudaraku, yaitu apa? Membawa tabut Allah. Oke, setelah tabut Allah itu, maka begini. Kalau Anda orang-orang yang tahu berterima kasih, apa yang harus Anda dan saya pertama lakukan? Hadirkan Tuhan. Maka kenapa saya rindu ibadah seperti ini? Kenapa saya rindu saudaraku ibadah? Saya mengajak Bapak Ibu saudaraku yang tidak ada hambatan umur, yang tidak ada hambatan kesehatan, ayo beribadah. Kenapa? Aman bersama dengan Tuhan. Kita menjaga SOP. Sore tadi sebelum Bapak Ibu saudara hadir, ini udah disemprot, di fogging, disinfektan. Selesai saudara ibadah, saudaraku, untuk ibadah minggu kita lakukan lagi. Anda bisa ngelihat selesai ibadah minggu 1, lakukan lagi fogging. Selesai ibadah 2, fogging lagi, dan seterusnya. Artinya kita memakai SOP yang diterapkan pemerintah, bahkan di atasnya. Begitu Anda keluar dari bank BCA, apakah langsung disemprot? Tidak kan? Anda keluar dari bank apapun lah di sini. Dari rumah Bank Siombing, apa langsung disemprot? Belum tentu juga, saudara. Betul? Tapi di ibadah di gereja kita, Anda lihat habis ibadah 1, Anda jangan pulang, ngintip-ngintip di jendela situ. Apa yang kita lakukan? Kita fogging, kita semprot. Betul? Semua wajib memakai masker, kecuali khotbah. Saya
masih pakai masker, kacamata Google, saudaraku. Ya, ini sampai mimbar saya pakai, nanti turun mimbar saya pakai lagi, saudara. Haleluya, amin. Artinya apa? Tujuan kita cuma satu, yaitu tanda terima kasih kita menghadirkan Tuhan. Saudara, sungai Yordan gak akan terbelah kalau tabut Allah tidak ada di sungai Yordan. Tapi begitu orang berkata, Pak itu kan 4 kaki imam. Betul, tabut Allah dibawa oleh 4 imam yang menggotong tabut Allah. Begitu keempat kaki para imam nyemplung ke sungai Yordan, sungai terbelah. Ini berbicara bukan 4 kaki imam yang membelah, tapi hadirat Allah. Tapi hadirat Allah mesti ada yang membawa, yaitu 4 imam. Dan Andalah imam-imamnya. Kita sedang membawa hadirat Allah ke kota kita, ke negara kita. Saya percaya waktu tabut Allah ada. Anda tahu, selama tabut Allah ada di Israel, sepanjang Daud memerintah 40 tahun, tidak pernah kalah perang. Ada musuh, ada apapun, tabut Allah, kehadiran Allah. Dan mereka memberitakan kematian Tuhan. Seperti malam ini kita perjamuan kudus, memberitakan kematian Tuhan. Saya percaya wabah selesai, krisis selesai. Tuhan ganti dengan kemenangan, kemakmuran, kelimpahan bagi kita semua. Katakan amin. Haleluya. Yang kita lakukan sebagai say thank you kita kepada Tuhan. Yang kedua, Anda lihat setelah tabut Allah ada, pertama ditaruh di rumah Obed-Edom, kemudian dipindahkan ke Sion, ke Bukit Sion. Saudaraku, apa yang Daud lakukan? Dia bisnis, dia bekerja, mengumpulkan harta dan uang. Tujuannya bukan untuk memperkaya diri sendiri. Apa yang Daud lakukan? Dia menyiapkan dana yang besar untuk pembangunan rumah Tuhan. Dia berkata, aku tinggal di istanaku, sementara Tuhan tinggal di kemah. Anda boleh lihat, dia mengumpulkan harta emas, kayu sanobar, pohon dari Libanon. Jangan ngomong bom. Kita nggak bicara Libanon yang lagi meledak, kita bicara tentang kayu aras dari Libanon. Anda lihat, setiap tiang di rumah Tuhan yang dibangun Daud dilapisi emas. Berapa miliar, dan sampai hari ini belum ada bangunan yang semahal bait Allah yang dibangun oleh Daud. Mungkin Anda berkata, Salomo Pak yang bangun. Salah juga, tukang-tukangnya Salomo yang membangun. Tapi inisiatif pembangunan dan pengumpulan dana oleh Daud. Salomo pelaksana, eksekutor, tapi inisiatif adalah Daud. Artinya itu sebagai tanda terima kasih dia. Yaitu apa, saudaraku? Tabut Allah dan rumah Tuhan. Maka kenapa Tuhan berkata, jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Bawalah hati kita yang terutama. Bawalah penyembahan kita. Bawalah harta kita kepada Tuhan. Terlebih sekarang dengan kita nggak lagi kolektor diedarkan, mudah bagi kita untuk tidak membawa sesuatu kepada Tuhan dengan alasan pura-pura lupa atau pura-pura tidak lupa, saya nggak tahu. Mudah, betul? Tapi ini mengajar kita. Kalau kolektan mengedarkan kepada saudara, ada unsur juga saudara mungkin malu memberi karena sebelah kiri kanan saudara memberi, bisa. Karena dulu saya begitu. Waktu masih belum menikah. Saya dulu waktu mahasiswa kan suka ibadah di GKI Lesium Dagu. Sekarang jadi GKI Maulana Yusuf. Jadi kalau saya lihat kiri kanan saya mahasiswi, saya ikut-ikutan masukin tangan. Kadang-kadang gak ada duit, namanya mahasiswa kos, saudara. Cuman gengsi, belum bertobat waktu itu, saudara. Karena itu belum bulan November. Saya bertobat November, itu berarti bulan Agustus, September, Oktober. Saya muter gereja di Bandung, saudara. Dari gereja Katolik, katedral di mana itu? Merdeka. Di Jalan Merdeka ada 3 gereja, semua udah saya masukin. Ya, GKJ, sebelum GKJ GSJA, kemudian katedral, kemudian ke sana ada gereja bangunan Belanda, GPIB, semua udah saya masukin.
Bahkan gereja di jalan Kosambi, Ketapang, pakai bahasa Mandarin, saya masuk ke situ. Khotbah pakai bahasa Mandarin, amin, amin, saya juga amin. Yang lain ketawa, saya ikut ketawa, nggak tahu apa artinya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Kembali ke tadi Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Daud berterima kasih kepada Tuhan. Maka Anda lihat, Mazmur Daud. Ada 150 pasal yang sebagian besar adalah Mazmur dari seorang yang bernama Daud. Kenapa? Itulah ucapan syukur dia. Yang direfleksikan lewat kata-kata, lewat nyanyian, lewat pujian. Tetapi juga lewat tindakan nyata. Yaitu apa? Hadirat Allah. Dan kemudian begitu dia sudah membangun istana, saya percaya kita semua udah tinggal di rumah kita yang kita papani dengan baik. Tetapi tabut Allah masih tinggal di kemah-kemah, alias kita masih sewa-sewa, saudaraku. Saya percaya, saya ngomong ini bukan dalam rangka kita mau membangun. Memang kita mau membangun. Tapi dari dulu kala saya sudah bicara ini, maka Anda lihat, di mana ada kesempatan untuk ada IMB gereja, saya bangun. Dalam minggu ini kita sudah beli tanah di Kapuas, 2,5 jam dari Palangkaraya. Dan mungkin setelah nanti Bandung bangun, saya bilang ke Pak John Hiskia, kumpulkan, bikin, minta IMB. Dapat IMB, kita bangun. Saudara, itu peninggalan buat cicit-cicit kita. Anak cucu cicit kita akan melihat ada bekasnya. Tujuan saya cuma satu, saudaraku, yaitu apa? Hadirat Allah. Dan yang kedua, hadirat Allah ditaruh di dalam rumah yang layak, yaitu rumah Tuhan. Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, dan cintanya bagi kita. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia Yesus, tabib yang ajaib. Kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia Yesus, penolong yang setia. Kesembuhan pasti terjadi, mukjizatnya pasti terjadi. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, Yesus ada di tempat ini.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.